Hai guys, assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Banjar. Yuk disimak. Kerajaan Banjar atau disebut juga Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah Kerajaan Banjar diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha yang kala itu sebagian besar masyarakatnya menganut agama Hindu. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdiri, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar sempat beberapa kali pindah. Masa kejayaan Kesultanan Banjar berada pada dekade pertama abad ke-17 akibat Perang Makassar menyebabkan para pedagang dari Samba Opu, Kesultanan Goa pindah ke Banjarmasin hingga menjadi perdagangan besar. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Pada masa ini pula Kesultanan tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Demak. Di saat yang sama, Banjar berhasil diperluas dengan menduduki Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, dan beberapa wilayah lain. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti negara Daha, di mana jabatan raja diturunkan kepada golongan tutus atau keturunan raja, sedangkan jabatan tertinggi setelah raja yaitu Perdana Menteri yang bergelar Mangkabumi ditempati oleh golongan jabar rakyat biasa yang berjasa besar terhadap kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, Mangkabumi dibantu oleh bawahannya yang terdiri dari penganan, pengiwa, gumpiran, dan penumping yang memiliki wewenang setara hakim dan jaksa. Di bawahnya ada jabatan Mantri Bumi, 40 Mantri Sikap, dan beberapa jabatan lain yang berwenang dalam bidang perdagangan seni, keagamaan, dan logistik. Saudara raja diperbolehkan menjadi penguasa di daerah taklukan dengan gelar adipati. Akan tetapi, kekuasaannya berada di bawah Mangkubumi. Perang Banjar dan berakhirnya Kesultanan Banjar. Pada abad ke-18 terjadi perpindahan kekuasaan kepada Sultan Tamjidullah dengan mengangkat Pangeran Nata di Laga sebagai sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir meminta bantuan pamannya Karawe untuk menyerang Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis untuk mempertahankan tahtanya. Pangeran Nata di Laga meminta bantuan VOC meski pasukan orang Bugis berhasil dikalahkan. Kesepakatan VOC pada akhirnya merusak adat kerajaan dan menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar pada 1859. Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda. Namun berbagai perlawanan tidak berhasil, hingga menyebabkan Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dengan demikian, Pangeran Antasari diangkat sebagai Sultan Kesultanan Banjar. Pada 1862, Pangeran Antasari meninggal dan tahtanya diteruskan oleh Sultan Semai yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi, Sultan Semai meninggal pada 1905 dalam suatu pertempuran sehingga berakhirlah riwayat Kesultanan Banjar. Peninggalan Kerajaan Banjar. 1. Makam Sultan Suryansyah. Lokasi makam beliau terletak di Kelurahan Kuen Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 2. Makam Sultan Mustain Billah. Sultan Banjar keempat adalah Pangeran Senapati yang bergelar Sultan Mustain Billah. Makam beliau terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 3. Makam Sultan Inayatullah. Sultan Inayatullah berkuasa di Banjar selama 5 tahun, yaitu mulai 1642 hingga 1647. Lokasi makam beliau ada di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. 4. Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah. Peninggalan selanjutnya adalah makam Sultan Sulaiman Rahmatullah yang sekarang dijadikan situs cagar budaya. Lokasinya ada di Desa Libung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masjid Jami Banjarmasin. Masjid Jami Banjarmasin didirikan pada abad ke-18 ketika Sultan
penjelasan saya tentang Kerajaan Banjar. Saya minta maaf kalau masih ada banyak salah dalam pengucapan dan penyebutannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini.